sesuai dengan kata-kata Allah dalam Al-Quran, aqimis sholata lizikri, dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Sedangkan Allah sendiri mengatakan, fazkurullah dzikron katsir, ingatlah Allah dengan ingatan yang sebanyak-banyaknya. Jadi sholat secara syar'i itu mengukuhkan untuk selalu bisa ingat kepada Dia. Dan kapan kita bisa ingat kepada Dia? Kalau sudah kenal Dia. Kembali lagi, harus kenal jati diri lagi. Iya. Awaluddin bil ma'rifatillah. Awaluddin ma'rifatullah ta'ala wa rasul. Ya, awalnya agama mengenal Allah dan Rasul. dulu. Mengenal dulu. Karena Nabi Muhammad juga tidak sholat dulu. Iya. Betul. Isra Mi'raj dulu. Dan kita sudah sepakat bahwa sholat dimulai setelah beliau Isra Mi'raj. Jadi artinya kan beliau tidak sholat dari kecil. Iya. Oke, sholat ini kan kalau dalam ya waktu saya belajar dulu ya di pesantren segala macam begitu, katanya sholat ini didapat Rasul ini karena sebuah wahyu gitu ya. Saya kemudian dewasa ini berpikir bagaimana ya menjelaskan transformasi wahyu yang diterima oleh seorang manusia bernama Muhammad ini sesuai nalar yang kemudian itu juga dalam kehidupan sehari-hari kita ini sebagai umatnya bisa nggak mengalami transformasi itu. Nah, persis presisi seperti yang dialami oleh beliau gitu. Seperti apa ya? Mas Hendra tahu radio kan? Tahu. Radio itu dicipta sebagai receiver, penerima. Kemudian pasti ada studio dong yang mensiar. Jadi ini pemancar namanya. Ini penerima. Nah, kapan sih pemancar ini apa yang dipancarkan di sini bisa diterima oleh radio kita? Kalau radio kita pertama ada baterainya. Yang kedua dicunin. Harus sama frekuensinya. Sehingga ketika frekuensinya sama akan terjadi namanya resonansi. Nah, saat resonansi, semua pesan-pesan yang dibawa oleh gelombang elektromagnetik itu kan mewujud menjadi suara, mewujud menjadi kata-kata, sehingga bisa didengar oleh semua orang. Jadi sebetulnya mekanismenya adalah mekanisme resonansi, supaya gampang menjelaskan. Jadi sebetulnya diri kita ini punya seperangkat alat elektronik yang lebih canggih daripada radio. Ya, diri kita juga ada receivernya. Nah, oleh karena itu maka jangan lupa Mas Hendra harus selalu isi baterai. Energinya harus cukup. Yang kedua, otomatis harus ada keselarasan frekuensi. Tuhan itu tidak pernah tidur, Tuhan itu tidak pernah mengantuk. Dia selalu menjaga kita. Artinya, ya, ruang kosong ini yang disebut dengan kecerdasan semesta tanpa batas, isinya kan sebenarnya gelombang. Isinya energi. Nah, energi ini akan bisa keterima oleh si receiver ini kapan? Ketika receiver ini menselaraskan diri dengan gelombangnya dari energi ini. Jadi oleh karena itu maka kenapa di dalam agama ada larangan? Gak boleh ini, harus begitu. Sebetulnya pesan spiritualnya adalah supaya kita ini bisa menselaraskan frekuensi dengan frekuensi pemancar. Sehingga apa yang dimaksud oleh Tuhan tentang rencana beliau untuk kehidupan kita itu bisa ditangkap. Nah, tentu yang ditangkap itu bukan kata-kata. Makanya saya sering mengatakan bahwa yang namanya wahyu itu getaran-getaran ilahi. Bukan kata-kata. Bukan suara. Karena menjadi kata-kata, menjadi suara, ketika sudah ditangkap menjadi suatu pemahaman, otomatis harus disampaikan dalam bentuk kata-kata. Nah, ketika berbicara gitu, sosok tetua di dalam sebuah agama gitu kan, konteksnya berbeda-beda. Ada yang kemudian dia bilang, ini aku dapat wahyu dari ini, dari Sang Maha dan lain sebagainya. Tapi ada juga yang mengatakan, enggak, ini murni, pure, ini dari hasil pikiranku yang jernih. Terlepas kamu mau percaya apa enggak, terlepas kamu punya umat banyak apa enggak, ya aku dapatnya begini gitu. Itu kenapa kok bisa berbeda ya? Gimana ngejelasin itu ya? Ya. Jadi jalan menuju Tuhan itu sangat banyak. Mas Hendra. Ada seorang ilmuwan namanya Profesor Masaru Emoto. Beliau mengatakan, aku bertemu Tuhan lewat molekul air. Dia kan menggunakan intelektualitasnya untuk membedah
fenomena alam yang bernama air. Saya juga pernah, karena bidangnya Profesor Mas Romo itu dengan bidang saya sama. Saya juga belajar tentang kristal, ya, tentang kristal. Jadi ketika kita masuk lebih dalam secara mikroskopik, kita juga akan melihat betapa tidak mungkin, ya, ini tercipta secara kebetulan tanpa direncanakan. Iya. Gitu. Profesor Kazuo Murakami dalam bukunya mengatakan, lewat DNA aku bertemu yang agung. Yang agung. Ya. Beliau tidak mengatakan Tuhan, tapi dia mengatakan bertemu yang agung. Dan kan artinya beliau juga mengalami transformasi, mengalami pencerahan lewat kecerdasan intelektualnya. Iya. Jadi kalau kita pernah belajar tentang sejarah, atau walaupun itu cuma sekedar sastra, tapi itu kan yang namanya sastra itu ditulis oleh orang yang sudah mencapai pencerahan. Kita pernah dengar cerita Yudhistira mencapai Himalaya. Iya. Yudhistira itu kan itu simbolisasi dari manusia yang tipe otaknya master. Nah, karena tipe master, dia bisa menggunakan tipe masternya untuk mencapai tingkatan spiritual. Kemudian Arjuna itu lambang dari tipe otak yang logik, karena dia itu disimbolisasi sebagai seorang intelektualitas yang sudah mencapai tingkatan pendidikan secara akademik. Keterampilan berpikirnya sudah dilatih, karena keterampilan berpikir kalau dilatih terus, mulai dari mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, sampai tingkat mensintesa, bisa jadi seseorang bisa mencapai itu, kesadaran itu. Nah, mungkin pernah dengar Bima. Iya. Bima itu dengan badannya Dewa yang kuat, Ruci. kemudian ada cerita Dewa Ruci. Apa sih di cerita Dewa Ruci? Bima itu kemudian berhasil mengambil air suci Kamandalu kan. Air suci Kamandalu kan sebetulnya itu simbolisasi dari nur sebetulnya. Oke. Simbolisasi dari asal muasal kehidupan. Itu. Karena itu disebut maul hayat. Nah, sejatinya manusia itu kan sebetulnya nur. Nah, itu semua simbolisasi. Artinya ada orang yang bisa mencapai kesadaran lewat intelektualitasnya. Ada yang mencapai kesadaran lewat kemasterannya. Ada yang mencapai kesadaran lewat fisiknya. Ada yang mencapai kesadaran lewat emosinya. Ada yang mencapai kesadaran lewat kreativitasnya. Itu. Makanya kalau kita belajar neuroscience, itu ada tipe hebat ya. Orang menemukan sekarang ada tipe otak itu ada 5. Ada tipe action, Bima, tipe logik, Arjuna, ada tipe kreatif, Nakula, ya. Kemudian ada tipe emosi, Sadewa, ada tipe master, Yudhistira. Hebat ya. Keren, orang dulu sudah bisa menemukan simbolisasi iya. sebuah perjalanan setiap manusia, dan sekarang dunia sains membuktikan bahwa diketemukan 5 tipe otak. Bukan berarti setiap manusia itu otaknya cuman 1/5, bukan. Artinya bagaimana supaya 5 tipe ini hidup semuanya, dan ini akan bekerja sama menjadi Pandawa 5 yang akan mengalahkan Kurawa. Istimewa banget ya. Jadi sebenarnya perang Baratayuda itu di sini, Mas Hendra. Dalam diri. Itu sebabnya agama juga kan diciptakan oleh para leluhur kita. Awalnya adalah untuk melindungi diri dari kejahatan diri kita sendiri. Oke. Nah, ini keren ini kalau saya punya bayangan ya, 3 tokoh pikirannya hampir sama, jadiin satu, kita ngobrol ini, nyatuin perbedaan yang sesuatu yang dianggap berbeda, keyakinan, agama yang dianggap berbeda gitu ya. Aduh, ini supaya tidak ada pertengkaran terus atas nama agama, bahkan bunuh-bunuhan ya kan. Oke, saya lanjutkan Ayah Guru. Jadi kalau setelah mati itu apa ini ya? Apa tuh namanya? Katanya ada siksa kubur ya. Nah, itu menurut perspektif pandang Ayah sendiri nih, kira-kira beneran apa enggak ya siksa kubur itu kira-kira? Ya, saya tidak bisa menjawab sesuatu yang saya tidak mengalaminya, Mas Hendra. Karena saya belum dikubur, jadi saya nggak bisa cerita dan tidak bisa menjawab itu. Tapi saya punya perspektif yang berbeda. Bagi saya ya, siksa kubur itu di sini. Di dalam diri. Kuburan itu tubuh saya. Yang tersiksa itu adalah diri sejati saya. Ketika diri sejati saya keluar dari
fitrahnya. Dari fitrahnya. Misalkan saya melakukan kejahatan, saya berbohong, saya menyakiti orang. Saya tersiksa di sini. Dan bagi saya, siksa kubur itu sudah terasa sekarang. Makanya kalau kita mau jujur ya, pertanyaan di dalam kubur kan katanya ada 2. Saya dulu berpikir, kenapa sih di dalam kubur malaikat harus ada 2? Malaikat mungkar dan nakir. Karena saya mengalirkan pertanyaan itu dan saya mendapatkan jawaban. Tapi ini jawaban sangat pribadi bagi saya. Sangat pribadi ya. Sangat pribadi. Jadi silakan mau setuju atau tidak. Karena saya cari pertanyaan, kenapa mesti 2 gitu? Dan siapa mungkar, siapa nakir? Saya kaitkan dengan kata-kata Nabi tadi. Awaludin ma'rifatullahi ta'ala wa rasul. Awalnya agama mengenal Allah dan Rasulnya. Jadi yang harus kita kenalikan dalam diri kita ada 2, Allah dan Rasulnya. Sebetulnya bukan penanyanya 2, tapi kita harus menemukan jawaban 2. Oleh karena itu maka pertanyaan di dalam kubur bagi saya adalah pertanyaan di dalam diri saya sekarang. Sebenarnya siapa sih diri saya? Siapa sih yang saya sebut Allah dalam diri saya? Apakah ada dalam diri saya pembimbing saya yang namanya Rasul yang menjadi wasilah saya dengan Allah saya? Gitu. Kenapa Rasulullah mengatakan awalnya agama harus mengenal Allah dan Rasulnya? Sehingga itu yang kemudian saya concern pada diri saya untuk menjawab pertanyaan itu. Sehingga pertanyaan munkar dan penyakir bagi saya sekarang sudah terjawab. Di sini. Karena di dalam Quran jelas ada kata-kata begini. Waman kana fi hadihi a'ma wa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabil. Itu jelas ini Quran surat Al-Isra ayat 72. Barang siapa yang buta di dunia, dia akan lebih buta lagi di akhirat. Bahkan jalannya lebih sesat. Buta itu kan tidak melihat, Mas Hendra. Jadi artinya selama di dunia kita tidak boleh buta. Buta pada siapa? Buta untuk melihat jati diri kita sendiri. Oleh karena itu maka ketika kita sudah bisa membuka kasaf, kita sudah kasaf, tirai itu sudah terbuka, seperti kata-kata Allah, fakashafna anka gidoaka fabasaruka yaumul hadi. Pada hari ini aku bukakan tirai yang menutupi pandangan batinmu sehingga penglihatan menjadi amat tajam. Kepada siapa penglihatan itu? Karena di Quran surat Al-Waqiah ada kata-kata begini. Ketika nyawamu sampai di kerongkongan, saat itu kamu harus melihatku. Aku lebih dekat kepadamu. Tapi mengapa kebanyakan manusia tidak dapat melihatku? Jadi anehnya kan fase nyawa di kerongkongan itu, fase kita mau meninggalkan tubuh ini. Justru kata Allah kamu harus melihat. Kalau harus melihat, kan pertanyaannya, apa yang harus saya lihat? Dengan mata mana saya harus melihat? Dan bagaimana caranya kan yang paling penting supaya bisa melihat. Jadi siksa kubur ada, Mas Hendra. Ada. Dan sekarang saya rasakan. Barangkali Mas Hendra pun sudah merasakan. Iya, betul ya. Gitu. Cuman kalau kuburan yang itu, saya tidak bisa menjawab sekarang. Karena saya belum merasakan. Kecuali ada yang sudah lama mati bangun cerita gitu ya. Kecuali gitu. Nah, berarti mungkar dan nakir itu dia hanya simbol atau bagaimana ya? Malaikat itu artinya karep. Oke. Karep bukan sosok yang kemudian turun pakai apa tuh namanya sayap kayak Naruto apa bukan ya? Bagi saya tidak begitu. Ya. Kan orang mengatakan malaikat makhluk yang terbuat dari cahaya. Namanya kita terbuat dari apa? Semua yang namanya materi tercipta oleh energi. Dan yang pertama Tuhan ciptakan bukannya cahaya. Berarti semua ini terbuat dari energi. Dari cahaya. Jadi aslinya kita ini adalah makhluk cahaya. Oke. Jadi bagi saya yang namanya malaikat itu adalah tekad. Jadi sebetulnya yang namanya munkar dan nakir adalah karep dalam diri saya, tekad pada diri saya untuk memunculkan pertanyaan, siapa Tuhan saya, siapa Rasul saya. Oke. Dan karena karep itu, kemudian saya diberi jawaban oleh semesta, karena hukumnya sederhana. Siapa yang mengalirkan pertanyaan, maka semesta akan mengalirkan jawaban. Karena pertanyaan itu seperti umpan, kail yang dikasih umpan yang dilemparkan ke laut. Kalau kita mau melemparkan kail, berumpan ke laut, ada harapan dapat ikan. Oke ya.
sampai di sini tadi ayah mengatakan tentang apa saat kemudian kita mau mati gitu ya. Saya pernah dengar ayah bicara kesadaran kita terakhir menjelang mati itu adalah kesadaran awal saat kita lahir kembali. Yes. Nah, ini memberikan pesan bahwa sebenarnya hidup itu jalan terus ya. Mungkin ini bisa di breakdown dulu ya, sekaligus yang apa tuh namanya yang dialami ayah sendiri gitu ya. Waktu lihat itu yang di resto itu ada kucing yang makan. Nah ini pelajaran menarik banget ini menurut saya, mungkin teman-teman perlu tahu gitu ya. Ya. Siklus kehidupan itu hukum alam, bukan soal keyakinan. Kalau jiwa ini hukum alam ya? Hukum alam. Oke. Hukum alam itu artinya tidak perlu persetujuan Mas Hendra. Kayak kita licin jatuh gitu ya, misalnya. Hukum alam. Hukum gravitasi itu ada. Mas Hendra mau yakin tidak yakin? Paham, ketika Mas Hendra kepleset jatuh juga gitu. Jadi hukum alam itu tidak perlu persetujuan siapapun. Karena hukum alam sudah sunatullah. Gitu. Nah, oleh karena itu maka sekarang ya pembicaraan tentang siklus kehidupan sudah masuk ranah sains. Bukan lagi ranah keyakinan. Jadi kalau teman-teman di psikologi belajar tentang past life, past regresi, bahkan bukti-bukti tentang past life, past regresi itu begitu banyak bukti-buktinya, itu kan sebetulnya ranah sains, bukan ranah klinik, bukan soal keyakinan. Logikanya sederhana. Kalau jiwa ini abadi, berarti kan perlu sarana buat jiwa berkarya yang abadi. Kenyataannya tubuh kita ini kan punya keterbatasan. Jadi artinya semesta itu dengan cinta kasihnya, ya, ketika tubuh kita tidak layak pakai lagi untuk jadi kendaraan, maka kan didaur ulang. Kan nanti Mas Hendra kalau meninggal rencananya dikubur kan? Nah, dikubur. Ketika dikubur kan pasti akan menyatu dengan tanah. Semua unsur-unsur di tubuh Mas Hendra akan menyatu dengan tanah. Unsur air dengan unsur air, unsur api dengan unsur api, unsur udara dengan unsur udara. Unsur kekosongan akan masuk ke unsur kekosongan. Artinya menyatu lagi kan. Ketika sudah menyatu dengan tanah, orang nanam kan nanti akan diserap oleh akar. Jadi buah. Jadi apa saja yang dikonsumsi oleh manusia, setelah dikonsumsi oleh manusia, kan timbul lagi saripati. Betul. Yang namanya sperma, yang namanya sel telur. Kan itu dipadukan lagi dengan rasa cinta, kan timbul tubuh baru. Jadi sebetulnya di tubuh Mas Hendra ini kompleks sekali. Bisa jadi malah ada unsur dinosaurus yang ada di sini. Oh, langsung dibaca ini ya? Iya. Langsung dibaca ada dinosaurusnya ini? Ya, siapa tahu kan? Oh, kirain langsung di-track gitu. Kan tidak ada yang tahu. Siapa yang bisa bahwa air yang diminum oleh Mas Hendra itu, siapa tahu air yang pernah mampir di dinosaurus, siapa yang tahu? Karena air juga berputar terus. Air juga dari ini ke atas kemana, nggak tahu jalannya kemana. Sedangkan itu kita minum, ya kan? Nah, jadi artinya siklus jiwa itu harus disertai dengan siklus tubuh. Karena kalau jiwanya abadi, tubuhnya tidak abadi, bagaimana jiwa bisa belajar? Karena proses belajar terjadi saat jiwa berada dalam tubuh. Ini kan ruang belajar itu. Karena yang tadi pertanyaan Mas Hendra tadi, ketika seseorang mati, kematian itu kan seperti portal. Kesadaran terakhir saat dia mati akan menjadi kesadaran awal saat dia lahir kembali. Karena kematian itu hanya portal. Kalau Mas Hendra masuk portal kan, kemudian mobil berhenti, kemudian portal nutup. Saat portal buka, kan Mas Hendra jalan. Kan kondisi akhir Mas Hendra akan menjadi kondisi awal saat Mas Hendra memulai perjalanan. Betul? Kan seperti itu. Makanya kematian itu hanya portal saja. Nah, bahwa dalam Islam ya, leluhur kita tidak banyak berbicara tentang siklus. Kenapa? Karena pesan spiritualnya sangat dalam. Supaya kita lebih waspada. Biar di sekali kehidupan ini kita selesai dan kita bisa pulang memenuhi ayat innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Supaya tidak terbuka ruang kan ada remedial. Itu sebetulnya pesan spiritualnya begitu, bukan berarti itu tidak ada. Karena apapun keyakinannya, kalau itu sudah jadi hukum alam, ya hukum alam berlaku untuk semua keyakinan.
Nah, wa ilaihi turja'un itu maknanya kembali kepadanya tuh nyanya itu kemana ya? Ya. Kan ayat itu kan innalillah wa inna ilaihi turja'un. Sesungguhnya kita berasal dari Allah, yes. Wa ilahi turja'un. Ilah itu bukan Allah. Ilah itu apa yang dipertuhankan. Dan kita akan kembali pada yang dipertuhankan. Jadi turja'un itu tidak selalu Tuhan, tidak selalu Allah. Kita akan kembali pada yang kita pertuhankan. Terserah. Mas Hendra menuhankan apa? Itu tempat kembalinya Mas Hendra. Oke. Kalau menuhankan uang? Ya di situ. Oke. Menuhankan restoran? Di situ. Jadi kucing? Lah ya. Gila. Kalau menuhankan Allah ya pulangnya ke Allah. Pulang ke Allah tuh kemana ya? Ya, oke. Nah, sekarang kalau kita berbicara Allah, tentu saja dia bukan sosok. Bukan sosok ya? Bukan sosok. Oke. Mas Hendra pernah lihat orang mati? Pernah. Dia menghembuskan napas terakhir kemana? Kemana? Kemana ya? Bukannya ke sini? Ke semesta ini? Ke sini. Keluar? Lah iya. Ya. Mas Hendra ambil napas dari mana? Dari dalam. Oh, dari sini juga, ya. Tinggal sebentar di sini. Terus keluarnya ke sini. Kok susah banget ya? Iya. Oke. Kembali ke Allah kemana? Lah ke sini. Berarti apa tuh namanya? Surga yang seluas langit dan bumi, ya, madamati samawati wal ardi itu di sini juga dong ya? Yes. Kan Allah yang mengatakan di Quran. Quran surat Hud ayat 106, 107, 108. Allah mengatakan ini. Fa ammal ladzina syakku fa finar lahum fiha zafirun wa sahiqun. Dan di ayat selanjutnya kan Allah mengatakan, adapun orang-orang yang celaka tempatnya adalah neraka. Dan di neraka itu mereka menarik dan mengeluarkan nafas. Quran itu eksplisit. Di ayat selanjutnya Allah mengatakan, neraka itu pada saat langit dan bumi masih ada. Di ayat selanjutnya ayat 108. Dan orang-orang yang bahagia tempatnya adalah surga. Iya. Dan langit dan bumi masih ada. Itu Quran. Silahkan dibaca sendiri. Saya tidak ngarang kok. Jadi artinya ruang kehidupan ini mau jadi surga, jadi neraka, terserah kita. Kita yang mengkreasi surga dan neraka. Dia itu hanya sang keberadaan. Ngikutin maunya kita. Iya. Makanya pikiranmu adalah takdirmu. Yes, silakan. Oke. Mas Hendra mau menciptakan apa di sini? Mas Hendra dimarahin oleh orang, mau menganggap orang sebagai guru kesabaran, atau mau melihat orang sebagai musuh, sudut pandang Mas Hendra. Sudut pandang itu yang menentukan surga atau neraka. Ketika dijadikan guru, yes, dia guru saya. Karena saya sedang diajarkan sabar lewat orang yang tidak sabar. No problem. Tapi ketika dia dipandang sebagai musuh, entar, gitu, Mas Hendra akan terbakar oleh api neraka yang diciptakan oleh diri Mas Hendra sendiri. Iya. Surga neraka digelar awake dhewe kalau orang Jawa. Betul. Makanya kan neraka itu bukan bahasa Quran. Asli bahasa Nusantara dari naraloka. Naraloka. Nah itu artinya api. Ra itu artinya panas yang diradiasikan oleh api. Loka itu lokasi. Okay. Naraloka itu artinya adalah tempat di mana terkena radiasi dari api. Jadi kalau Mas Hendra marah sama saya, kemudian saya kena radiasi kan, kemudian saya marah, sudah terbakar api neraka saya. Sesederhana itu kalau bagi saya.